platform dalam citra satelit atau platform dalam remote sensing. Ada yang belum bisa absen tadi mungkin? Saya Pak belum bisa. NIM berapa? 30 Pak. Ada lagi yang lainnya? Saya Pak. NIM berapa? Rani NIM 36. 36. Pak. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada yang belum bisa absen? Oke. Bisa terlihat PowerPoint saya? Terlihat, Pak. Oke, mengenai platform dalam remote sensing, nanti ada dibedakan beberapa platform dengan beberapa karakteristiknya. Kemarin mungkin sama Bu Sri Rahayu sama Bu Mita sudah dijelaskan mengenai apa itu remote sensing, terus kemudian wahana yang dipakai apa, terus bagaimana gelombang itu ditangkap dan direpresentasikan dalam sebuah citra atau sebuah gambar atau sebuah image. Nah, sekarang kita akan membahas kaitannya dengan platform. Platform ini adalah alat atau wahana atau tempat. Jadi platform ini adalah wahana atau tempat untuk meletakkan peralatan atau untuk meletakkan alat itu sendiri. Alat dari mana? Alat dari penginderaan jauh. Biasanya alat penginderaan jauh ini berupa perangkat lunaknya adalah sensor. Jadi sensor ini nanti yang akan digunakan untuk menangkap objek di permukaan bumi, ya. Atau platform ini adalah kendaraan atau media, ya, yang digunakan untuk membawa sensor penginderaan jauh tersebut, atau alat yang digunakan untuk membawa alat penginderaan jauh. Jadi nanti itu berbeda-beda tergantung dengan fungsinya. Apakah yang paling bagus itu adalah citra satelit? Belum tentu, ya. Apakah yang paling bagus itu adalah dengan pesawat terbang? Belum tentu juga. Tergantung dari kebutuhannya untuk apa dan ruang lingkupnya seberapa nantinya. Secara umum platform itu dibedakan menjadi 3, ada ground base, ada airborne atau aircraft, ada spaceborne. Jadi platform ini dibedakan menjadi 3 ya. Nanti setiap platform juga akan dibedakan sendiri. Jadi misalkan dari spaceborne itu ruang angkasa atau satelit biasanya itu nanti dibeda-bedakan lagi. Ada satelit untuk land cover, ada satelit untuk cuaca, ada satelit untuk SARS, satelit optical sensor, terus kemudian ada satelit untuk radar dan sebagainya. Banyak nanti pembedanya. Dan airborne sendiri atau aircraft sendiri juga dibedakan. Pembedanya adalah terkait dengan tinggi terbang. Nah, setiap dari tinggi terbang itu nanti akan menghasilkan yang berbeda-beda.
ground base juga sama. Ground base nanti di situ bagaimana, apakah dia itu statis atau dia itu dinamis. Kalau statis dia berhenti di suatu tempat itu, kalau dinamis dia bisa bergerak. Dan biasanya kalau yang airborne sama ground base ini ke bawahnya atau apa namanya pengelolaannya nanti adalah dia tidak bisa 24 jam mengawasi, dia hanya ada timingnya berapa lama. Berbeda dengan spaceboard, dia bisa 24 jam untuk memotret permukaan bumi. Ini platform yang digunakan dalam citra satelit. Yang pertama adalah platform dari ground base. Ground base ini adalah namanya ground base, base-nya adalah di ground atau di bumi. Platform yang berbasis di darat. Sensor ini diletakkan di atas permukaan bumi dan tidak pernah berpindah. Ini yang statis. Ada juga yang dinamis. Sensor ini biasanya sudah baku, artinya cuma untuk kegunaan satu fungsi. Misalkan fungsi untuk mengukur suhu, fungsi untuk angin, fungsi untuk mengukur pH, biasanya diletakkan di sungai atau di bendung, intensitas gempa, terus kemudian kamera yang biasanya diletakkan di pinggir jalan itu adalah CCTV. CCTV itu adalah bentuk dari penginderaan jauh yang dia hanya untuk menangkap gerakannya saja atau menangkap orang lewat gerakan yang ada di situ. Dia tidak bisa berpindah-pindah dan dia dimanfaatkan untuk sesuatu yang mendekati atau berada di sekitarnya. Nah, kata lain atau penjelasannya lain, platform ground base ini berbasis di darat dengan ketinggian itu maksimal 150. Jadi kalau misalkan nanti Anda menerbangkan drone, tingginya itu lebih dari 150 atau mendekati 500, itu Anda harus mendapatkan izin dari air navigasi. Ya. Karena apa? Karena ketinggian tersebut adalah ketinggian untuk pesawat terbang. Apalagi kalau nanti menerbangkannya di dekat atau di kawasan KKOP, kawasan keselamatan operasional penerbangan. Itu nanti harus izin ke air navigasi. Supaya nanti diberikan jadwal jam sekian sampai jam sekian, oke, tidak ada pesawat yang take off atau landing, Anda boleh terbang selama sekian menit. Biasanya begitu. Kalau lewat itu, nanti mungkin alternatif terjelek, alternatif kecilnya atau alternatif minimalnya adalah drone-nya hilang, lost, sudah tidak bisa diapa-apakan, misalkan seperti itu. Resiko terkecil. Resiko maksimalnya mungkin Anda bisa dikasuskan karena mengganggu keselamatan penerbangan, jalur penerbangan pesawat terbang. Biasanya begitu. Jadi nanti kalau misalkan Anda menerbangkan drone mulai saat ini, mungkin kalau dulu tidak masalah karena lalu lintas pesawat terbang belum banyak. Sekarang sudah lumayan banyak. Jadi itu harus hati-hati. Nah, paling aman itu adalah kurang dari 150 atau 200 lah. Biasanya itu kalau teman-teman pilot drone itu menerbangkannya itu kadang sampai 400. Kadang, tapi itu tempatnya tidak di dekat bandara. Dia tempatnya berada jauh dari bandara. Misalkan di sekitar Undip itu biasanya teman-teman bisa pilotnya itu bisa menerbangkan berani sampai 400. Kenapa? Mereka ngomong kalau hanya ketinggian 150, sapuan areanya kecil, jadi nggak selesai nanti. Begitu. Kemudian ground base ini merupakan metode pengukuran yang dilaksanakan secara langsung, jadi di situ, in situ.
digunakan untuk melakukan perbandingan hasil analisis atau interpretasi dari platform lainnya. Biasanya digunakan untuk membandingkan hasil dari interpretasi platform dari misalkan spaceboard dari pengolahan citra satelit, kita datang ke suatu tempat, kita samakan beda dan tidaknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk airborne atau aircraft. Ya, namanya juga pesawat, jadi sensor diletakkan pada pesawat, terbang, kemudian memotret di permukaan bumi, ya, dia memotret di sini, atau di sini, ini dipotret semuanya, sapuannya. Digunakan untuk mengumpulkan citra yang sangat detail di permukaan bumi dan hanya target kondisi tertentu. Ketinggian dari platform ini adalah keuntungan dari platform ini adalah menawarkan gambar yang resolusi spasialnya sangat detail. Bisa sampai 20 atau kurang dari 20 cm. Sangat detail sekali. Ya. Kekurangannya adalah area cakupan atau sapuan area yang sangat rendah dengan biaya yang cukup mahal karena kita harus sewa pesawat, kita harus sewa sensor, dan kita harus mutar-mutar sini. Areanya kecil jika dibandingkan dengan airborne. Jika dibandingkan dengan spacebound atau citra satelit. Nah, kekurangannya untuk mengurangi atau menekan biaya tadi, sekarang biasanya digunakan UAV, pesawat tanpa awak. Jadi ini mirip drone, cuman berbeda dengan drone. Kalau drone itu ada katanya ya, katanya ahli drone. Drone itu adalah alat yang diterbangkan dengan menggunakan kopter, ya. Kopter itu kipas baling-baling ini. Nah, kayak punya Doraemon itu baling-baling bambu. Nah, ini kopternya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 10 ya. Tergantung dari yang dipasang. Jadi bedanya UAV, animated air vessel kalau nggak salah, itu dengan drone itu adalah kalau UAV ini terbangnya dia tidak menggunakan kopter seperti ini. Kalau drone dia menggunakan kopter. Oke, itu perbedaannya. Ini contohnya dari airborne. Sebentar. Ini bisa diterbangkan oleh satu pilot saja. Biasanya pesawat itu 2 pilot, dia bisa 1 pilot saja.
Nah, ini adalah sensor untuk pemotretan itu diletakkan di sini, biasanya di bawahnya atau di sayapnya. Kemudian dia merekam. Ini sekarang posisi seperti ini diterapkan pada kalau misalkan Anda pernah menerbangkan drone. Nah, biasanya kameranya diletakkan di bawahnya bodinya, kemudian dia terbang, dia bisa memotret tegak lurus dengan bidang permukaan. Itu tadi adalah contoh dari airborne yang berupa pesawat. Biasanya area sapuannya cukup besar jika dibandingkan dengan area sapuan drone. Kenapa? Karena kecepatannya berbeda, terus kemudian lama terbangnya juga berbeda. Pesawat itu mungkin bisa sampai 1 atau 2 jam. Tetapi drone itu kalau nggak salah kemarin maksimal tuh 30 menit itu udah maksimal harus ganti baterai. Kalau tidak nanti bisa hilang. Terus kemudian pesawat ini dikendalikan langsung oleh pilotnya, sedangkan drone pilotnya itu di darat. Atau AUAV itu pilotnya di darat sehingga jangkauannya itu terbatas dari area darat. Jadi mereka menggunakan wireless untuk menerbangkannya. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Itu tadi contoh dari airborne ya. Ini lagi contoh dari drone yang digunakan untuk lidar. Jadi light detector, lidar itu light detector. Apa ya? AR-nya saya kurang masih lupa. Coba. Ini adalah contoh drone yang digunakan atau UAV mungkin bisa. UAV itu pesawat tanpa awak ya, drone tapi tidak menggunakan kopter. Ini contoh untuk memotret drone. Jadi kopter ini ya 1, 2, 3, 4. Nah ini tadi sensornya itu diletakkan di sini. Nah sensornya diletakkan di sini sama dengan pesawat yang tadi. Nah, aduh sorry. Nah, dia hanya terbang 30 menit ya. Tidak lebih. Kalau lebih hilang nanti jatuh dan sebagainya. Nah, drone ini bisa dipasang sensor yang macam-macam ya. Di sini kebetulan dipasang sensor lidar. Nanti dia bisa apa akan kita lihat nanti. Ini dia bisa mengikuti orang operatornya di sini, dia bisa mengikuti itu. Dan dia bisa merekam semua yang ada di sini. Nah, ini adalah hasil rekamannya. Ya, jadi ini adalah hasil rekamannya yang tadi. Dia di sini lidar itu dia bisa menangkap kedetailan atau citra tegak lah katakanlah, biasanya dikatakan citra tegak atau digital elevation model yang cukup detail sekali sampai tinggi pohon, terus kemudian ada bangunan apa ini itu bisa terdeteksi,
kemudian jalan itu bisa terdeteksi detail untuk ketinggiannya. Nah, ini sampai kabel listrik aja bisa dipotret oleh sensor tadi. Dan ini adalah yang tadi bentuk permukaannya dengan menghilangkan tumbuhannya. Jadi di sini adalah elevasinya, bukan surface-nya. Jadi nanti akan ada perbedaan antara DEM, DEM, sama DSM, sama DTM. Jadi DEM, EM itu adalah elevation, SM itu adalah surface, TM itu adalah terrain. Itu nanti ada bedanya masing-masing. Ini ada selanjutnya terkait dengan airborne tadi. Kalau tadi adalah pengantarnya, di sini airborne atau aircraft ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kategori atau kelompok aircraft dengan ketinggian terbang rendah. Ya, terbang rendah ini adalah 12.500 kaki atau kalau nggak salah sekitar 3.800 meter di atas permukaan laut. Kategori ini sangat bagus untuk data resolusi tinggi, ya. Namun cakupannya atau sapuan wilayah sangat sempit. Biasanya kategori ini atau terbang rendah ini digunakanlah pesawat jenis Cessna, ya. Pesawat jenis ini, Cessna ini digunakan untuk memotret dengan ketinggian 12.500. Ini cukup mahal kalau dibandingkan dengan teknologi drone atau UAV karena biaya sewa pesawat dan sebagainya pengawal cukup mahal dibandingkan dengan UAV. Kalau nggak salah UAV itu 100 juta saja sudah dapat UAV. Bayangkan pesawat ini minimal berapa dia harus membeli peralatannya dengan sensor yang hampir sama. Cuman sapuannya pesawat dengan UAV ini akan berbeda. Lebih banyak pesawat jika dibandingkan UAV. Misalkan pesawat ini dia bisa memotret misalkan satu kota Semarang sekali terbang. Kalau menggunakan UAV mungkin bisa sampai 10 atau 12 kali terbang. Dia atau mungkin lebih kali ya. UAV itu sekitar 2 sampai 3 km persegi sekali terbangnya. Kota Semarang itu sudah sampai 500-an. Berkali-kali itu nanti potretnya. Nah, jadi kalau misalkan kebutuhan-kebutuhan seperti itu nanti terkait, jadi kita nanti kaitannya dengan perencanaan. Kita nanti akan menggunakan alat apa, ya. Kemudian luasnya berapa, gunanya untuk apa, itu yang penting, ya. Itu analisis perencanaan itu yang penting sebelum kita eksekusi. Biasanya nanti Anda akan diminta untuk melakukan analisis itu. Contoh nih, misalkan Anda bekerja di sawit misalkan atau di kebun, di perkebunan. Untuk memotret tujuannya Anda diminta untuk mengajukan anggaran untuk pengelolaan atau perawatan data tanaman kebun misalkan. Tujuannya adalah mengidentifikasi tanaman yang sehat,
tanaman yang produktif, tanaman yang sakit, dan tanaman yang mati. Ada 4 misalkan. Luasnya itu area Anda misalkan 4 km persegi misalkan. Ya, 2 kali kilometer, 2 kali kilometer, 4 kali kilometer persegi. Kemudian Anda diminta untuk mengusulkan anggaran ke perusahaan. Ini nanti motretnya pakai apa? Setiap alternatif, misalkan menggunakan pesawat ini berapa biayanya, menggunakan drone berapa biayanya, menggunakan UAV berapa biayanya. Biasanya kalau Anda bekerja di bidang-bidang khusus seperti itu anggarannya harus detail, tidak boleh salah. Saya pernah salah melakukan penganggaran. Saya pernah melakukan kesalahan sekali atau 2 kali mengajukan penganggaran. Kebetulan saya memang belum berpengalaman. Saya disuruh untuk survei keluar Jawa, disuruh untuk mengajukan anggaran. Waktu saya KP dulu kalau tidak salah. Surveinya itu kalau tidak salah di Sulawesi. Saya membuat anggarannya di Jawa. Nah, sampai di sana, saya itu misalkan disuruh untuk 7 hari. 2 hari anggaran saya sudah habis. 2 hari anggaran saya sudah habis. Lalu bagaimana? Nah, ini permasalahannya. Kalau perusahaannya itu sudah profesional, berarti mau tidak mau 7 hari itu harus Anda selesaikan selama 2 hari. Kalau perusahaannya profesional ya. Di situ sudah dibedakan antara perencanaan, terus kemudian keuangan, kemudian quality control dan sebagainya, itu sudah dibedakan. Kalau perusahaannya masih belum dibedakan, berarti untung. Minta Mbak, minta tambahan uang lagi dan sebagainya. Nanti tapi pulangnya minimal Anda akan dimarah-marahi oleh orang keuangan lah. Saya pernah bekerja pada kantor pekerja praktek itu cukup profesional. Jadi untuk mengajukan pengadaan atau untuk ngeprint aja, kita harus mengajukan atau bond dulu peralatan kertas ke gudang. Dan itu harus disetujui oleh divisi atau manajer. Jadi prosesnya mengajukan surat, kemudian manajer membaca, kemudian manajer meng-ACC, kemudian surat itu dibawa ke gudang untuk dimintakan kertas. Seperti itu sirkulasi barang di sana. Pun kalau misalkan mau pinjam alat, kita mengajukan kegiatannya apa-apa, disetujui manajer, manajer nanti tembusannya ke misalkan laboratorium. Seperti itu. Ya. Jadi nanti pesan saya kalau Anda bekerja pada dunia profesional, ya, lakukanlah semuanya itu. Biasanya kalau di dunia profesional atau dunia kerja itu tidak boleh salah. Kalau Anda kuliah boleh salah, tapi kalau misalkan Anda bekerja tidak boleh salah. Karena kalau kesalahan di dunia kerja itu akan fatal. Makanya minimalkan kesalahan. Misalkan alibi, Pak, kita kan manusia, tidak lepas dari kesalahan. Iya betul. Biasanya kalau wawancara itu nanti biasanya loh ya, setahu saya itu akan ditanyakan 2. 1, apa kelebihan Anda, yang kedua apa kelemahan Anda. Nah, wawancara ini akan sangat menentukan. Saya pernah sekali, cuman wawancaranya tidak terlalu bermutu lah. Cuman saya berpengalaman sekali wawancara itu ternyata sulit juga. Jadi misalkan Anda menuliskan keahlian Anda seperti ini, A, B, C, D, E. Nanti akan diuji satu-satu. Kalau tidak bisa kan malu kan gitu. Minimal malu dulu lah. Keterima enggak keterima nanti. Nah, ini nanti kaitannya dengan analisisnya, eksekusinya nanti akan menggunakan apa. Itu yang sangat penting. Tadi ada 4 km persegi. Apakah kita akan menggunakan pesawat? Kalau pesawat Cessna ini 1 kali terbangnya itu minimal berapa, maksimalnya berapa, harganya berapa. Kalau dengan UAV ini minimal berapa, maksimal berapa, harganya berapa. Kalau menggunakan drone itu minimal berapa, maksimal
maksimalnya berapa. Kalau menggunakan truk manual, Anda lihat satu-satu, nanti akan membutuhkan biayanya berapa, waktunya berapa. Nah, itu nanti Anda harus jeli menghitungnya. Mana yang paling efektif. Ada pertanyaan saya di sini? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan yang kedua. Ini kalau tadi pesawat dengan ketinggian jelajah atau ketinggian terbang rendah 12.500. Yang kedua ini adalah kategori terbang sedang antara 12.500 sampai 30.000 kaki. Biasanya ini menggunakan pesawat turboprop. Nah, turboprop itu mungkin Anda sebutnya itu adalah ATR. Seperti ini. Ya, seperti ini. Biasanya Anda bilang, wah pesawatnya menggunakan apa, ATR dan sebagainya. Ini bisa seperti ini. Ini jelajahnya lebih luas jika dibandingkan dengan Cessna. Kenapa? Karena tingginya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Cessna. Jadi semakin tinggi terbangnya, maka sapuan areanya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah kategori terbang tinggi. Itu di atas 30.000 kaki, biasanya menggunakan pesawat jet. Ya, ini pesawat besar biasanya. Efektivitas dan kelebihan keuntungan itu kebalikannya dengan terbang rendah. Jadi keuntungannya dia sapuannya cukup luas, sangat luas. Kemudian kekurangannya resolusi spasialnya cukup kecil jika dibandingkan dengan aircraft yang terbang rendah tadi. Oke, silakan kalau mau bertanya. Halo Pak. Iya. Dari kedua alat itu Indonesia udah punya salah satunya atau belum punya ya Pak? Sudah. Indonesia itu kalau nggak salah yang belum punya yang satelit. Tapi kelihatannya satelit itu kemarin dikerjasamakan atau bagaimana. Jadi Indonesia melalui LAPAN itu bisa mengakses, diberikan hak akses ke satelit itu. Kalau yang aircraft sama yang ground base itu sudah ada semua. Dan sudah pernah dibuktikan dan sudah pernah dilakukan. Kalau tidak salah Kota Semarang itu pernah dipotret menggunakan foto udara itu sekitar tahun 90-an. Sudah. Kalau yang spaceborne itu yang belum ada kali ya. Tapi LAPAN itu sudah mendapatkan hak akses ke satelit jenis tertentu dengan hak aksesnya yang sama dengan operatornya. Cuman dia menyewa, istilahnya menyewa, mungkin seperti itu. Dia tidak mengoperatorkan satelitnya sendiri. Kelihatannya yang sudah dioperasikan oleh Indonesia itu satelitnya adalah untuk komunikasi. Kalau untuk monitoring atau untuk image atau remote sensing masih kelihatannya belum. Ini contoh foto udara stereo. Ini menggunakan pesawat motretnya, dan ini adalah biasanya foto udara itu harus dua, kanan kiri stereo. Jadi yang diambil itu adalah yang di sini saja. Oke, ini di sini saja. Kemudian yang sini di sini saja. Yang diambil adalah yang ini saja. Yang sisanya dibuang. Kenapa? Karena satunya tidak ada. Ini biasanya untuk melihatnya, mengidentifikasinya adalah dengan menggunakan stereoskop. Mungkin Anda tidak pernah melakukannya dan mungkin tidak akan melakukannya karena teknologinya sudah berubah. Sekarang sudah ada Google Earth yang Anda bisa langsung melihatnya, oh itu rumah saya,
samping rumah saya ada musola, kemudian di belakang rumah saya ada kebun, misalkan seperti itu. Kemudian di samping rumah saya itu adalah rumahnya Pak Ahmad. Pak Ahmad itu biasanya menjemur kopi di atas rumahnya, misalkan ini untuk daerah-daerah Temanggung sana, misalkan. Nah, seperti itu. Itu dengan menggunakan Google Earth saja. Ada lagi yang lainnya yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Halo, Pak. Halo. Gimana, Mas? Silahkan. Mau bertanya ini, Pak. Kalau misalkan kita disuruh survei area yang luas gitu, Pak. Tapi alatnya itu pakai drone yang ketinggiannya nggak bisa mencakup semua area gitu, Pak. Nah, itu pengolahan si gambarnya itu gimana, Pak? Jadi, misalkan kita areanya misalkan 2 km. 2 km aja lah, 2 km persegi atau 4 lah tadi ya. Anda melakukan analisis pengajuan ke perusahaan, ini yang paling cocok dan paling efektif dari perbandingan itu adalah menggunakan UAV, pesawat tanpa awak. Kenapa? Karena UAV ini tinggi jelajahnya cukup tinggi dibandingkan dengan drone, kecepatannya juga lebih cepat dibandingkan dengan drone, area sapuannya juga lebih luas dibandingkan dengan drone. Sekali terbang 4 km ini sudah selesai menggunakan UAV. Tapi Anda ternyata di perusahaan ditolak karena tidak ada alatnya. Yang tersedia itu drone. Berarti mau tidak mau Anda harus memotong-motong 4 km ini menjadi beberapa bagian. Ya, menjadi beberapa bagian. Yang setiap bagian ini nanti harus terbang, sekali terbang, 2 kali terbang, 3 dan seterusnya. Jadi dipotong-potong itu. Nah, nanti disatukan lagi bisa. Kayak inilah, kayak NLP yang ada di RBI, mirip seperti itu. Jadi satu area terbang itu diselesaikan, kedua selesaikan, ketiga selesaikan, nanti kalau sudah kumpul semuanya baru digabungkan. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, biasanya kalau nanti Anda bekerja, biasanya itu diminta untuk melakukan analisis. Kadang analisisnya itu macam-macam, ya. Hanya untuk memotret 4 km persegi ini, Anda harus membuat laporan analisis perbandingan efektivitas penggunaan alat misalkan. Kan aneh toh itu. Sebenarnya untuk apa sih? Kasih drone aja lah naik. Sebenarnya nanti perusahaan pengen lihat efektivitas dari penggunaan alat dan survei itu yang mana. Biasanya begitu. Nah, nanti saya membayangkan Anda ini sekarang. Sekarang ini Anda ini adalah seperti angkatan saya dulu. Atau seperti angkatannya Bu Intan dan yang lain-lainnya, Bu Mita dan lain-lainnya, itu setelah lulus kuliah, sarjana, nanti kan ada sarjana, Anda levelnya bukan tukang lagi, ya, tetapi nanti Anda levelnya adalah sudah supervisor atau staff lah, staff yang memiliki anak buah seperti itu. Jadi kalau diminta analisis, saya membayangkan Anda itu ya kelasnya adalah, mohon maaf, bukan seperti teman-teman yang yang lulusnya D3 yang dia hanya melaksanakan perintah. Tapi di sini Anda nanti harus memberikan perintah. Nah, perintah itu atau eksekusi itu harus didasari dari sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya adalah salah satunya adalah analisis. Kadang analisis itu aneh-aneh ya. Ada analisis untuk membandingkan,
kemudian ada analisis untuk bagaimana analisis skenario. Jadi untuk mencapai itu nanti apa yang harus dilakukan dan sebagainya itu mulai sekarang. Ya semoga COVID-nya inilah bisa cepat selesai, kita bisa offline, kita bisa melakukan simulasi. Kalau saya dulu itu, waktu saya kuliah ini semester 3 ya, di semester 3 itu saya sudah disuruh untuk melakukan analisis penentuan, meletakkan analisis lokasi, kalau dulu ada semester 2. Tetapi kalau di saya dulu itu sudah menentukan atau menganalisis nanti tempatnya di mana. Dengan berbagai argumen, dengan berbagai literatur. Jadi saya harap nanti di kelas Anda dan di kelas sebelah nanti ada namanya inovasi. Inovasi dari Anda misalkan ada beberapa karyawan nanti kalau bekerja itu misalkan disuruh untuk memilih kalau kita akan memotret 4 km persegi, kita menggunakan apa? Ada satu karyawan, ketahuan itu memilihnya menggunakan UAV. Dia langsung membuat analisis UAV, tidak membuat analisis perbandingan. Dia langsung membuat analisis UAV, kebutuhannya sekian, harganya sekian, efektivitasnya sekian. Efektivitasnya nggak ada ya, kebutuhannya sekian, harganya sekian, selesai. UAV diajukan, sampai ketemu keluar rupiah. Itu satu karyawan. Karyawan kedua, dia analisis UAV, tetapi ditambahkan dari analisis pertama ini. Harganya berapa, kemudian area sapuannya nanti berapa, efektivitasnya berapa. Kemudian keluar angka rupiah, kemudian dia menambahkan di sini. Notifikasinya adalah penggunaan UAV ini akan lebih efektif jika dibandingkan dengan penggunaan drone atau pesawat. Sampai di situ. Karyawan ketiga sama, tetapi dia membuat perbandingan harga dari masing-masing alat tersebut. Kemudian inilah ditentukan, oh ternyata yang paling bagus ini adalah menggunakan UAV. Karena secara biaya dia lebih murah, secara sapuan dia tidak terlalu membuang-buang. Jadi kalau misalkan pesawat ini misalkan area sapuan minimalnya adalah 500 km persegi, padahal kita butuhnya cuma 4 km persegi, nah, dia bisa menganalisis itu. Jadi secara inovasi, lebih inovatif yang ketiga, padahal perintahnya cuma satu. Nanti ini kalian akan mengalaminya. Perintahnya itu sama manajernya, tolong saya dibuatkan anggaran untuk pemotretan perkebunan kita yang zona di sana luasnya adalah kurang lebih, biasanya tidak pasti, kurang lebih 4 km persegi. Nah, yang 1, 2, 3 tadi sudah melakukan analisis kan, sudah mengeluarkan biayanya juga kan, tetapi yang manajer atau atasan yang paling senang yang 1, 2 atau ketiga? Halo, saya tanya ini. Jadi pertanyaannya tadi, karyawan disuruh untuk melakukan analisis atau mengajukan anggaran untuk memotret 4 km persegi ini. Dari karyawan 1, 2, 3 itu yang paling semuanya realita ya, semuanya realistis. Tetapi yang paling bagus menurut Anda mendapatkan nilai A itu yang A, B atau yang 1, 2 atau 3? Yang ketiga, sama. Saya sebagai dosen itu akan memberikan nilai lebih untuk mahasiswa-mahasiswa yang effortnya akan lebih dibandingkan dengan yang lain. Contoh misalkan tugasnya adalah disuruh membuat resume. Buatlah resume mengenai efektivitas alat mana yang cocok digunakan untuk
survei rencana detail tata ruang. Misalkan seperti itu. Nah, Anda langsung digunakan ada seperti ini karena A, B, C, D. 1. Mahasiswa yang kedua itu digunakan sebelum melakukan survei, dibuat analisis dulu. Kebutuhan orangnya berapa, kebutuhan biaya berapa, dan seterusnya. Kemudian baru nanti akan terpilih, oh yang paling cocok adalah ini. Walaupun dua-duanya sama, keluarnya sama. Cuman cara menyampaikannya yang berbeda. Ini adalah teknik komunikasi. Jadi saya akan memberikan effort yang lebih besar ke yang adanya yang mahasiswa yang memiliki inovasi tertentu. Jadi tolong ke depan nanti saingan Anda cukup banyak, ya, saingan Anda cukup banyak. Kalau Anda pengen bersaing, Anda harus siap dan satu, harus ada inovasi. Saya lihat, mohon maaf ini saya tidak membandingkan, tetapi saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang S1 PWK itu sekarang hampir sudah banyak. Kalian juga banyak, ya. Cuman kelihatannya sekarang itu mahasiswa-mahasiswa itu nilai inovasinya itu kurang. Nggak tahu kenapa, waktunya kurang, tugasnya kebanyakan, atau apa. Jadi yang penting kerjakan kayak gitu. Nah, tolong untuk Anda latihlah dari sekarang. Kalau nggak mau perfect, nggak mau 100% bagus ya dinaikkan dulu lah. Misalkan dari yang biasanya hanya mengerjakan perintah, sekarang perintahnya itu diberikan inovasi-inovasi tertentu. Sebenarnya pada akhirnya itu adalah pembelajaran. Apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran itu, gitu. Jadi misalkan tadi disuruh membuat analisis perbandingan. Apa yang Anda peroleh dari analisis perbandingan itu? Sebenarnya cuma itu saja sih. Kalau Anda sudah bisa menjawabnya, oh saya bisa dapat ini, ya sudah. Sebenarnya Anda itu layak mendapatkan A itu. Tetapi kalau aja menyelesaikan tugas, Anda tidak layak mendapatkan A. Anda cukup layak mendapatkan lulus saja. Gitu. Jadi sebenarnya A, B, C, D itu sebenarnya dalam hati Anda itu saya itu layak enggak sih mendapatkan nilai ini? Layak tidaknya itu dari pembelajaran. Kamu bisa apa dari itu? Kira-kira begitu. Saya lanjutkan ya. Kok malah kemana-mana. Ini adalah contoh foto udara. Foto udara ini diambil oleh pesawat terbang. Nah, supaya pengolahnya foto udara ini tidak bingung, dulu karena dulu belum ada mozaik, itu tidak bingung, maka dibuatlah jalur terbang seperti ini. Ini yang ini kebalik, ini harusnya ke sini. Jadi ke sini, gitu, moto, kemudian turun ke sini lagi, moto, turun ke sini lagi, moto, turun ke sini lagi, moto. Ya, nomornya 1, 2, 3, 4 ini adalah jalur terbangnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah nomor fotonya. Foto 1, foto 2. Berarti nanti foto 1 di jalur terbang 1, di sini harus ketemu foto 2 jalur terbang 1. Seperti itu prinsip mozaiknya. Nah, karena dulu belum ada namanya ArcGIS, belum ada namanya GPS, maka ini yang mozaik adalah pengolah citra itu. Nah, karena sekarang sudah ada teknologi mozaik, ini tidak perlu lagi. Jadi kalau Anda menggunakan drone, potret, gitu, terbang, kemudian nanti setelah terbang, drone itu akan memozaik sendiri. Jadi tidak perlu Anda melakukan mozaik manual. Jadi dia akan mozaik sendiri, akan jadi sekali terbang itu fotonya jadi. Kecuali kalau tadi seperti yang ditanyakan teman-teman tadi, kalau areanya 4 km Pak, kita hanya menggunakan drone bagaimana?
Kita potong-potong seperti ini. Nah, nanti untuk mozaik 1, 2, 3 ini adalah Anda melakukan sendiri. Tetapi jangan khawatir, drone itu sudah dilengkapi dengan GPS. Ya, dengan GPS. Jadi, Anda tidak perlu lagi nempel-nempelin itu. Dia langsung tertempel sendiri karena dia memiliki lokasi letak. Ini di sini pasti tidak akan bergeser. Ini di sini. Ini di sini, udah langsung saja. Dia akan berdekatan satu dengan yang lainnya. Oke. Selanjutnya mengenai spaceborne atau satelit, ya. Ini platform ini yang sering digunakan dan sekarang masih digunakan dan sekarang laris manis digunakan. Saat ini lebih dari 100 jenis ya. Bukan buah, tapi 100 jenis. 100 jenis citra satelit, 100 jenis satelit untuk penginderaan jauh. Ya. Jadi citra satelit itu adalah gambar yang diambil dari citra satelit, Citra foto udara itu gambar yang diambil dari foto udara. Ya, dari udara difoto. Kalau misalkan ada yang pesawat, moto ke bawah itu sama dengan foto udara. Cuman kalau Anda naik pesawat, itu kamera Anda tidak tegak lurus dengan bidang fotonya. Jadi kamera Anda itu miring. Nah, karena kamera Anda miring itu nggak bisa digunakan. Foto udara itu hanya bisa digunakan pada saat kamera itu tegak. Ya. Kemudian di sini merupakan platform yang paling stabil. Kenapa stabil? Karena dia letaknya cukup tinggi. Jadi semakin tinggi tempat satelit itu stabilitasnya akan semakin stabil. Ya, dengan wilayah cakupan yang lebih luas. Kalau nggak salah Landsat itu cakupannya itu adalah 30 kali 30 km. Berarti ada 900 km. Misalkan kota Semarang itu 500 km, itu sisa foto udara itu citra satelit itu sisa untuk memotret sekali potret kota Semarang. Sisa kanan, kiri, atas, bawah, utara, selatan dan sebagainya. Jadi kalau foto udara ini tidak cocok misalkan untuk identifikasi tentang kesehatan tanaman sawit misalkan. Kenapa? Karena terlalu luas. Jadi detailnya nanti tidak dapat. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan saya di sini? Silakan. Gimana? Tanya, Pak. Iya, silakan. Tidak dengar, Mas. Ini saya mau bertanya untuk yang Iya. Airtune sama. Nah, dari kedua platform itu kan pasti ada kesulitannya masing-masing, Pak. Ada. Untuk kesulitannya itu apa aja, Pak? Yang di Airtune sama di Testone, hambatan gitu, Pak. Kalau kesulitan, ya, kesulitan itu biasanya itu ya tadi terkait dengan biaya, terkait dengan perizinan, terkait dengan kebutuhan. Makanya sebelum melakukan itu kebutuhannya itu apa sih, untuk apa, itu yang sebenarnya penting. Tujuan apa Anda disuruh kuliah itu adalah itu tadi. Ini ada 4
km persegi. Ada 4 km persegi. Ini harus dipotret. Ya, ini harus dipotret. Nah, Anda diminta silakan mengajukan anggaran untuk memotret ini. Nah, inilah digunakannya atau inilah pentingnya Anda kuliah ini sebenarnya apa ya? Dasar-dasar itu dari sini tuh. 4 km persegi luasnya. Butuhnya untuk melihat mengidentifikasi digunakan untuk mengidentifikasi kesehatan tanaman. Pertanaman loh ya, bukan perkawasan, pertanaman. Nanti akan ditanyakan produksinya berapa, kemudian kesehatannya atau penyakitnya apa, butuh biaya berapa, ya kan seperti itu. Nah, dari sinilah Anda nanti akan diminta atau insting Anda akan, ini nanti analisisnya menggunakan drone, misalnya. Atau motretnya menggunakan drone, atau motretnya menggunakan pesawat terbang, misalkan seperti itu. Ini yang dibutuhkan adalah skill Anda di sini itu loh. Jadi yang paling bagus atau yang paling kesulitannya apa dan di mana itu semuanya pasti ada kesulitan. Nah, nanti tugas Anda itu adalah satu, mengurangi kesulitan. Jadi kesulitannya diminimalkan. Kemudian yang kedua, memperbesar kemudahan dan keuntungan. Biasanya kan begitu. Nah, di sini itu yang dilakukan analisnya di situ, sebenarnya begitu. Contoh ya tadi kalau misalkan untuk pesawat, itu kesulitannya satu, pasti biayanya dia lebih besar. Pasti. Misalkan sewa pesawat untuk pemotretan udara itu misalkan sekitar 2 miliar. Sekalian pengolahannya. Ini nanti tapi jadi. Kalau menggunakan drone, misalkan sekitar 500 juta. Ini sebenarnya murah yang mana sih? Kan seperti itu toh. Atau misalkan untuk menggunakan atau dengan drone itu misalkan tidak 500 juta ya. Misalkan sekali terbang. Ini kalau 2M ini sekali terbang ya, sekali terbang 2M. Misalkan dengan drone sekali terbang itu butuh dananya sekitar 20 juta. Sama-sama sekali terbang. Murah mana sih yang di sini? Atau kesulitannya apa sih? Kalau murahnya ya kan dilihat murah 20 juta ini kan. Tetapi dilihat dulu luasnya seberapa. Kalau luasnya sekota Semarang ya nggak selesai ini drone-nya. Iya. Apakah dengan 20M ini akan cukup? Mungkin cukup. Gitu. Jadi di sini untuk misalkan untuk pemetaan kondisi bangunan atau kondisi pemetaan kota Semarang. Kalau menggunakan biasanya kesulitan atau jeleknya dari spaceborne, citra satelit itu salah satu kejelekannya. Kalau yang saya rasakan kemarin itu adalah ada banyaknya atau tingginya tutupan awan. Ya, tingginya tutupan awan. Karena apa? Karena sifat citra itu ada dua, aktif dan pasif. Kemarin sudah dijelaskan ya sama Bu Mita. Bagaimana sensor aktif dan bagaimana sensor pasif? Sama Bu Yayu, Pak. Oh, sama Bu Yayu. Oke, sama Bu Yayu. Kalau sudah dijelaskan, jadi kalau sensor aktif itu bagaimana, sensor pasif itu gimana? Sebagian besar Google Earth, Landsat itu menggunakan sensor pasif. Sehingga keterbatasan sensor pasif itu adalah adanya awan. Nah, kalau untuk daerah Indonesia, khususnya untuk Katulistiwa, untuk 0 derajat, untuk kota-kota misalkan Palangkaraya ya, Palangkaraya, Pontianak, terus kemudian
ke timur lagi Balikpapan dan sebagainya di Kalimantan itu kaitannya adalah dengan awan. Nah, memang spacebound itu paling murah, ya kita tinggal olah saja. Cuman kalau awannya besar, ya susah gitu. Kelemahan yang di Katulistiwa atau di daerah tropis itu adalah tutupan awan yang cukup tinggi. Apalagi sekarang ada anomali cuaca, sehingga harusnya ini bulan September itu tidak ada awan, ternyata hujan, awannya besar, misalkan seperti itu. Tidak bisa diambil foto udaranya atau citra satelitnya. Kira-kira begitu, Mas. Keterbatasan dari masing-masing platform itu. Yang lainnya? Ini contohnya ya gimana? Kan drone sama pesawat itu terbangnya nggak sama gitu Pak. Beda, kadang rendah kadang tinggi gitu Pak. Itu mempengaruhi nggak Pak? Mempengaruhi. Semakin tinggi terbangnya, maka sapuannya akan semakin luas. Ya, Anda misalkan punya punya senter ya, punya senter. Anda tempatkan dekat dengan bidang sapuannya atau yang akan Anda potret nanti, dengan Anda tinggikan atau Anda punya lampu Anda rendahkan dengan lampu yang Anda tinggi itu kan yang terang kan berbeda luasannya, sama dengan pesawat. Jadi semakin tinggi, makanya spacebound itu luasnya semakin luas karena dia sangat tinggi. Landsat itu kalau nggak salah ketinggiannya adalah kurang lebih sampai 940 km. Landsat. Kemudian Landsat 5 itu 700 km. Landsat 1, 2, 3 ini sapuannya ini adalah enggak ada ya. Resolusinya adalah 80 meter kali 80 meter. Landsat 5 dia bisa sampai 15 kali 15. Jadi semakin tinggi, maka resolusinya semakin rendah, tetapi sapuannya semakin luas. Semakin rendah, resolusinya semakin tinggi, tapi sapuannya semakin sempit. Ini Landsat ya, ini Landsat. Kemudian support. Ini Kuiperbird. Hampir sama dengan Landsat, cuman ini mungkin teknologi sensornya yang berbeda. Kuiperbird itu adalah 800 km. Cuman kelihatannya ini sapuannya akan lebih kecil. Resolusinya adalah 0,6 atau 60 cm ya. Dan 4 cm untuk yang multispektral. Ini untuk pankromatiknya, untuk multispektralnya adalah 4 meter ya, 4 meter. Pankromatik itu yang warna hitam tok itu loh. Jadi kalau multispektral itu yang warna-warni ada true color, tapi kalau pankromatik itu yang warna hitam putih aja. Nah, dari Kuiperbird ini kita bisa tahu, oh ternyata seperti itu. Jadi 800 km. Bayangkan, drone itu paling-paling 400 meter. Ini resolusinya 4 meter. Mungkin yang 400 meter itu mungkin sudah kurang dari 10 cm. Ini 400 cm, ini 10 cm kan berbeda. Cuman wilayahnya berbeda. Gitu. Yang lainnya? Ini Kuiperbird kampus Tembalang, Undip Tembalang ini kalau nggak salah 2006. Diambilnya 2006.
2006 ini sudah ada gedung Prof. Sudarto. Ini sudah ada Maskam. Ini belum ada ICT dan apa itu namanya lab terpadu. Di sini belum ada FISIP. Di sini belum ada hukum. Hukum itu cuma segini tok. Di sini belum ada FISIP. Di sini belum ada sastra. Apalagi sekolah vokasi yang di sini belum ada. Oke, kira-kira begitu. Ini undip dari foto udara atau citra satelit. Silakan kalau yang lain mau bertanya. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini produk-produk dari remote sensing. Ini Ikonos. Ini contohnya. Atau gini perubahan aja, change detection. Ini ALOS. Ini mungkin sama Bu Yayu kemarin sudah dijelaskan. Oke, kira-kira begitu. Nanti tugasnya saya upload di Kulon, jadi nanti silahkan dilihat Kulonnya. Dan materinya ada beberapa yang kemarin saya dapatkan di jurnal dan di buku. Oh iya, ini saya kemarin dapat buku-buku bagus tentang remote sensing. Tapi bukunya adalah e-book ya, bukunya e-book. Saya menggunakan linknya fasilitasnya Undip yang di jurnal online itu. Saya mendapatkan beberapa buku remote sensing. Kalau Anda tertarik, nanti salah satu bisa WhatsApp saya. Cuman bukunya e-book ya, jadi mungkin agak susah juga ya ininya, membacanya. Saya tidak terlalu senang membaca e-book. Jadi untuk buka lagi itu agak susah tanda-tandanya. Kalau yang buku cetak itu lebih mudah, bisa ditulisin di sampingnya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Bagus sih untuk untuk khususnya untuk penginderaan jauh ya, bukan untuk perencanaan tata ruang maupun untuk administrasi pertanahan. Jadi ini khusus untuk e-book remote sensing. Hanya untuk remote sensing saja. Artinya di situ mulai dari dasarnya, pemanfaatannya, metodenya itu ada beberapa buku. Kalau jurnal banyak, Saya tidak akan menawarkan kalau jurnal karena gampang. Tapi kalau e-book itu downloadnya harus per capture. Jadi per capture download 1, per capture download 1, per capture download 1. Baru nanti dikumpulin. Kalau Anda mau ke perpustakaannya PWK, kelihatannya ada tapi tidak banyak. Yang banyak itu perpustakaannya yang sudah ada jurusan geografi dan geodesinya, itu agak banyak. Tetapi apakah nanti kita gunakan? Iya, nanti akan kita gunakan untuk sumber data perencanaan. Biasanya begitu. Jadi kita tidak harus tahu
tahu detail, tapi setidaknya kita pernah membacanya. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada pekerjaan atau proyek atau analisis yang kaitannya dengan itu, Anda bisa menjelaskan seperti ini. Jadi nanti tidak akan ada misalkan kalau di dunia kerja itu tidak terlalu diperhatikan, oh saya tidak pernah diajari itu karena bukan bidang saya, tidak. Jadi kalau saya lihat di dunia kerja itu Anda harus sok tahu, tetapi ada dasarnya. Bukan hanya sok tahu kira-kira omongannya dan sebagainya, itu tidak, tetapi ada dasarnya. Oh itu dari yang saya baca dari bukunya ini itu menjelaskan begini. Oke, kira-kira begitu. Mungkin saya sarankan ke Anda harus rajin membaca ya sebenarnya. Karena saya lihat, saya merasakan itu STR ini berbeda dengan diploma 3. Diploma 3 itu dulu kalau mahasiswa malas membaca ya dosennya membacakan. Jadi kalau misalkan Anda tidak tahu ya terpaksa kita beritahu ini bukunya ini. Kalau nggak mau baca ini nanti seperti kita memerintahkan mereka itu. Tapi kalau untuk STR ini kami berharap Anda itu mandiri, tidak diperintah tapi bisa mencari sendiri, bisa mengartikulasikannya dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan inovatif terhadap materi-materi itu. Yang kami harapkan sebenarnya seperti itu sih. Kami juga berusaha untuk beralih dari diploma 3 ke sarjana. Karena saya, Bu Kristiana, Bu Reni, Bu Intan itu sudah 10 tahun mengajar di diploma 3. Sehingga mungkin berbeda untuk kompetensi-kompetensi Anda. Jadi terus terang kalau saya sendiri bagaimana mengajar untuk sarjana dan diploma itu berbeda. Jadi saya menganggap Anda itu bukan anak-anak diploma 3. Saya menganggap Anda itu anak-anak sarjana, sama seperti waktu kami dulu itu kuliah sarjana. Sehingga satu yang kami tuntut di sini adalah inovasi dan kemandiriannya. Kalau anak-anak, mohon maaf, kalau mungkin teman-teman diploma 3 dulu, ada yang sudah mandiri, ada yang belum. Kalau misalkan sudah mandiri, oke, bisa berjalan. Kalau yang belum ya terpaksa, kalau tidak mau membaca ya kita bacakan. Kalau nggak mau mencari ya kita carikan. Seperti itu. Nah kalau yang ini mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman diploma 3. Ya, kira-kira begitu. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Selamat pagi. Boleh saya tutup? Pak, maaf, saya belum absen. Oh iya. Oh namanya? Sorry, NIM-nya? 85, Pak. 85. Oke, yang lainnya? Terima kasih, Pak. Oke. Saya Pak Muhammad Sahlan, Pak. Dengan NIM-nya? NIM belakang 29. Yang lainnya? Saya Pak. NIM-nya? NIM 34 Pak. Yang lainnya? Sudah cukup? Oke. Bisa saya akhiri mungkin? Yang Adi Arif ini sakit atau undur diri? Mengundurkan diri, Pak. Oh, mengundurkan diri. Oke. Sama Hano Sofia ini sama ya? Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih atas
pertemuannya hari ini. Nanti tugasnya saya upload di Kulon. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.